Kalau kita lihat Rasulullah SAW waktu dilempar dengan batu ketika di Taif itu sampai darahnya menetes itu, Nabi menadahi darahnya dengan tangan. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kau lakukan itu? Kata Nabi Muhammad, darah seorang Nabi jika menetes ke tanah maka umatnya akan disiksa oleh Allah. Jadi Nabi ini menadahi darahnya, memikirkan nasib orang yang melemparinya dengan batu. Setelah ketika Nabi bersandar, datang malaikat yang menjaga gunung itu. Aku letakkan gunung di atas mereka, jangan. Aku harapkan mereka itu beriman, atau kalau tidak mereka ya keturunannya yang disulbi mereka. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, ini sekali lagi cara pandang yang dewasa. Di paragraf selanjutnya ada yang menarik juga ini, Habib. Dan saya kira pesan-pesan ini juga sesuai dengan kondisi kita di tahun politik ini. Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa afdalu minas sabri 'alal adha al-'afwu 'anil mu'dhi wad du'a'u lahu. Jadi yang lebih utama dari sabar itu adalah al-'afwu, memaafkan. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah wad du'a'u lahu, dan mendoakan kepada dia. Kemudian ditutup apa? Wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Nah, ini kalau kita mau memiliki karakter orang-orang besar ya seperti ini. Lah, dari ungkapan ini ada pertanyaan dari saya. Ini kan kaitannya dengan etika doa. Etika doa. Kalau kita mendoakan orang yang baik kepada kita itu hal yang biasa. Ini yang luar biasa adalah mendoakan orang yang berbuat buruk kepada kita. Di sini diajarkan untuk kan memaafkan, mendoakan dan sebagainya kepada yang baik ataupun yang pembenci kita. Lah, di dalam ajaran Islam itu sebenarnya ada nggak mendoakan keburukan, Habib? Iya. Kepada orang pembenci kita. Nah, kalau kita misalkan melihat di dalam Al-Quran itu di dalam surat Ali Imran ya, ayat 59 sampai 61 kan itu ada satu konsep tentang ada istilah mubahalah. Itu bagaimana konsep mubahalah kemudian dikaitkan dengan ajaran ini mendoakan kebaikan kepada yang berbuat buruk kepada kita. Apakah ada doa keburukan kepada orang? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa tingkatan ini kan juga disebutkan di dalam Al-Quran itu ya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kesabaran pertama itu kadhiminal ghaidh, ya sabar, menahan amarah itu. Yang tingkat di atasnya wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan. Yang ketiga wallahu yuhibbul muhsinin. Ini lihat. Allah ini menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang berbuat kebajikan itu tidak ada yang keluar dari lisan, dari perbuatannya, kecuali kebaikan untuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan seperti pohon yang berbuah itu ya, ketika dilempar dengan batu, malah yang jatuh buah. Gitu, makanan yang jatuh. Orang-orang yang berbuat bajik itu seperti itu. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW waktu dilempar dengan batu ketika di Taif itu, dan Nabi tidak sekali disakiti itu ya, berkali-kali. Kalau kita lihat di dalam sejarah, di antaranya yang banyak kita dengar adalah waktu di Taif itu dilempar dengan batu sampai darahnya menetes itu, Nabi menadahi darahnya dengan tangan. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kau lakukan itu? Kata Nabi Muhammad, darah seorang Nabi jika menetes ke tanah maka umatnya akan disiksa oleh Allah. Jadi Nabi ini menadahi darahnya, memikirkan nasib orang yang melemparinya dengan batu. Setelah ketika Nabi bersandar, datang malaikat yang menjaga gunung itu. Aku letakkan gunung di atas mereka, jangan. Aku harapkan mereka itu beriman, atau kalau tidak mereka ya keturunannya yang disulbi mereka. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, ini sekali lagi cara pandang yang dewasa. Sudah betul-betul tercerahkan. Sudah matang. Sudah matang. Jadi dia
dia itu melihat ke depan semuanya, dan di orang-orang yang siddiqin atau para anbiya, para rasul itu, mereka ini di muka bumi ini sudah menjadi wadah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW, apa yang terlihat dari tindak tanduknya menanggapi keburukan-keburukan itu sebetulnya manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya gitu ya. Dia ini sudah menjadi wadah di situ. Makanya tidak ada yang keluar kecuali rahmat, cinta, keindahan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya murka. Ada murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu ya sudah kelewat batas sampai dia itu tidak mau diselamatkan. Dianya yang tidak mau diselamatkan. Menutup diri dia. Menutup diri. Nah, dan kalau dia dibiarkan bisa merusak orang-orang yang tidak berdosa. Nah, dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan murkanya. Tapi kan kita tidak bisa mengatur Allah ini murka dengan siapa, itu kita tidak tahu. Pasti, tapi Allah bisa murka enggak? Bisa. Allah sendiri yang mengatakan di dalam ayat Al-Quran. Dan di antara asma-asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada Dzuntiqam yang Maha membalas. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang terbuai dengan rahmat Allah sampai melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga zat yang harus kita takut kepadanya, kita tunduk kepadanya. Makanya di pembahasan sebelumnya itu harus ada keseimbangan antara khauf dan raja. Nah, karena anbiya, rasul, aulia, siddiqin itu wadahnya Allah Subhanahu wa taala, kita terhadap mereka juga harus raja dan khauf tadi itu. Jadi kalau kita memiliki harapan di dalam hidup, kita bisa berharap kepada mereka yang pada hakikatnya sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti syafaat Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Muhammad. Sahabat kan datang berharap minta doa kepada Rasulullah SAW. Begitu juga aulia. Dan kita juga harus khauf. Sebab mereka, para wadah rahmat Allah itu, murkanya mereka, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita musuhi mereka, berarti kita sedang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menggangguku pada wali-waliku, maka dia telah mengadakan peperangan denganku. Kalau berkaitan dengan masalah mubahalah. Nah, kalau mubahalah itu saya kira tidak ada hubungannya dengan doa keburukan. Sebab mubahalah itu untuk membuktikan. Untuk membuktikan kebenaran. Walaupun endingnya laknat. Endingnya laknat, saling melaknat, tapi kalau berani. Kalau berani, ya kan? Kalau dia merasa dirinya betul, artinya dia tidak orang itu tidak sedang melaknat, tapi dia yang melaknat dirinya sendiri kan. Kalau yang salah di antara kita turun laknat kepada diri kita, berarti kan dia sedang melaknat dirinya sendiri. Yang melakukan mubahalah itu berarti harus yakin bahwa dirinya itu betul. Nah, di saat itu yang terjadi kan Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang non-Muslim yang ada, sampai Nabi kemudian mengatakan, wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanabtahil. Nah, Nabi memanggil Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak terjadi itu. Mubahalah itu tidak terjadi. Mereka takut. Jadi mereka tahu bahwa mereka ini salah. Kalau tidak, mereka melaknati dirinya sendiri. Nah, contoh yang paling tepat mestinya bukan mubahalah itu, tapi justru kunut nazilah. Oh iya. Kunut nazilah. Nabi pernah berdoa keburukan untuk sekelompok orang, kaum. yang
membunuh secara keji guru ngaji di kalangan para sahabat. Iya, yang dibunuh 12 orang, termasuk diantaranya Hubaib itu dibunuh itu. Nabi kemudian membaca kunut nazilah selama 40 hari. Jadi setiap sholat baca kunut gitu ya. Kunutnya mendoakan kehancuran. Tapi Nabi tidak mendoakan kehancuran untuk satu orang. Tapi untuk sekelompok kaum yang jahat kepada orang-orang Islam. Jadi di dalam doa itu, kalau di dalam doa kunut nazilah kan, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang mau menghancurkan orang-orang Islam. Siapa orang itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Itu pokoknya yang mau menghancurkan Islam, menghancurkan orang-orang Islam, hancurkan dia ya Allah. Lalu jangan-jangan dia juga kita sendiri sebagai orang Muslim ya. Bisa jadi kalau kita bertindak menghancurkan Islam, ya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Tapi ya Allah, hancurkan si fulan. Tidak pernah ada kecuali beberapa kali Rasulullah SAW. Dan Nabi itu tidak bisa semua sikapnya kita tiru. Karena ada sikap-sikap yang khususiyah namanya, khusus. Nabi pernah mendoakan beberapa orang, Allahumma alaika bi fulan, alaika bi fulan, ya Allah, hancurkan ini si fulan. Tapi itu didoakan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin muncul dari hawa nafsunya kan. Ya itu pasti sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Abu Lahab umpamanya. Abu Lahab itu ya sudah, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi membacakan ayat itu, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, sekalian istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa kok sampai ya sudah, itu kehendak Tuhan dan pasti ada sebabnya. Karena yang dilakukan Abu Lahab itu bukan cuma kejahatan saja, tapi pengaruhnya untuk umat manusia. Dan ketika Nabi mendoakan keburukan beberapa kali atas perintah Allah SWT, keburukan itu ditujukan tidak kepada pribadi Nabi, tapi pada kepentingan yang besar. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edisi terjemahan Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, yang kebetulan juga diterjemahkan oleh Habib Hussein Nabil, teman-teman bisa kunjungi di link di bawah ini.